Sebelumnya, kenalin dulu, aku Vero dari angkatan 2021 dan di sini aku akan menemani kalian berbincang-bincang bersama dengan salah satu ketua dari kelompok belajar. Bisa diperkenalin dulu, Mas? Oke, perkenalkan saya Rama Ridal F. Ramadan, saya dari Fakultas Hukum angkatan 2020. Saya di kelompok belajar Matahati sebagai ketua. Sebelumnya, gimana nih Mas kabarnya? Perkuliahannya aman? Alhamdulillah perkuliahan bisa dibilang aman sih. Aman. Terus untuk hiruk-pikuk perkuliahan juga ini kan juga sudah memasuki masa-masa UAS dan kebetulan karena di semester 6 kebanyakan kan UASnya praktek. Jadinya alhamdulillah juga udah praktek. Jadi emang sekarang tanggungan untuk perkuliahannya sudah selesai alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Sekarang kalau boleh tahu nih, Mas Rama lagi menempuh semester berapa ya? Oke, sekarang sedang menempuh semester 6, akhir semester 6 mau lanjut ke semester 7 dan juga nanti di semester 7 sih berarti akan fokus ke Rigel di salah satu instansi Kementerian ESDM. Itu Hmm, sih untuk kesibukannya. Kalau kata orang kan semester ini semester yang berat gitu ya. Mas Rama selama menjalani semester 6 ini gimana nih? Wah, semester 6 itu terutama di Fakultas Hukum UNES kalau dibilang berat sih ya berat ya. Kenapa bisa dibilang berat karena ini apabila kita melihat dari mata perkuliahannya itu Mhm. terdapat mata perkuliahan praktek yang mana praktek itu ada tiga mata kuliah. Yang pertama ada perdata, yang kedua pidana, yang ketiga ada tata usaha negara. Nah, untuk perdata ini sendiri kan prakteknya juga dua kali, ada sidang gugatan, ada sidang permohonan. Nah, jadi memang terdapat 4 persidangan yang mana dilakukan dalam satu waktu yang sama, satu semester yang sama. Jadinya memang hiruk-pikuknya emang beratnya emang di semester 6, tapi alhamdulillahnya kita semua pasti bisa menjalani meskipun terintih-rintih. Terintih-rintih. Alhamdulillah ya semester 6. Tunggu aja semester 6. Nah, berarti 1 tahun yang lalu nih Mas Rama milih konsentrasi dong. Nah, Benar sekali. Untuk pemilihan konsentrasi kita berjalan dari awal semester 5 itu emang udah pemilihan konsentrasi, di semester 5 masuk pemilihan konsentrasi dan untuk konsentrasi itu sendiri kebetulan saya memilih konsentrasi hukum tata usaha negara yang mana juga dulunya itu hukum tata usaha negara sama hukum administrasi negara itu di periode sebelumnya, di angkatan sebelumnya itu digabung. digabung. Sekarang Iya, dipisah berarti ya Mas. sekarang dipisah hukum tata usaha negara sama hukum administrasi negara. Gitu. Terus waktu mau milih itu ada lika-likunya tersendiri nggak sih Mas? Kayak, Wah, waduh bingung nih mau milih yang mana gitu. untuk milih konsentrasi itu lika-liku pasti ada sih karena emang untuk menentukan suatu pilihan itu apalagi konsentrasi ini juga dibilang cukup rumit bagi saya sendiri karena untuk yang saya pilih kan ini hukum tata usaha negara. Nah, di hukum tata usaha negara itu HTN memang ini sih untuk pembahasannya agak luas memang. Iya, Jadinya iya. awalnya tuh saya bahkan goyang ingin masuk ke pidana karena emang sejak awal pengennya pidana. Tapi pada saat sambil jalan semester 1, 2, 3, 4, lah, kok ternyata malah arahnya ke Ke arah HTN. HTN gitu. Jadinya itu yang membuat alasan saya mendaftar ke HTN karena emang luasnya juga pembahasan yang dibahas dalam HTN itu sih. Iya sih, hampir sama sih. Saya juga awalnya juga ingin ke pidana, tapi kayak akhir-akhir ini kayak HTN tuh wah sangat menarik gitu Mas. Nah, terus kenapa Mas Rama mantap milih HTN tuh, meninggalkan pidana gitu Oke, langsung? mungkin gimana ya untuk menjawab hal ini? Mungkin ini sih ada satu faktor yang membuat aku ingin memilih HTN tuh karena mungkin karena aku juga mengikuti hukum politik yang berada di Indonesia. Jadinya kayak aku memilih HTN karena HTN kan memang salah satu yang dipelajari adalah mengenai politik hukum yang terdapat di Indonesia Iya. dalam mata perkuliahan konsentrasinya. Dari itu saya milih untuk sepertinya aku harus milih HTN karena emang terdapat salah satu bidang yang aku sukai di sana. Gitu. Jadi tertarik sama bidangnya gitu ya, Iya, Mas. benar. Nah, terus ada nggak sih tujuan kayak, oh aku ambil HTN ini karena prospek kerjanya atau apa gitu? Untuk prospek kerja mungkin daripada disebut prospek kerja mungkin lebih disebut ke menyukai salah satu bidang yang tadi saya sebutkan karena memang saya juga salah satu bukan salah satu sih, belum bisa disebut salah satu, lebih ke menyukai, pengamatan terkait dengan
hukum pemerintahan dan juga hukum politik yang terdapat di Indonesia. Nah, itu sih mungkin untuk prospek sendiri apabila dilihat dari situ emang banyak apabila kita lihat dari pemerintahan maka lebih jatuhnya ke hukum tentang legislatif. Berarti nantinya akan untuk prospeknya berarti untuk menjadi wakil rakyat di bidang legislatif itu juga ada ilmunya juga di hukum konsentrasinya karena dalam hukum konsentrasi tata usaha negara memang pembahasannya cukup luas. Jadinya memang menyeluruh gitu apabila kita bahas di hukum konstitusinya. Mungkin itu sih yang membuat saya mendaftar dan juga mengenai prospek mungkin yang tak saya sebutkan tadi. Dari luasnya bidang gitu ya, Mas. Jadi Benar kayak sekali. milih skripsinya lebih gampang gitu Benar sekali itu karena untuk skripsi. luas gitu ya HTNH gitu ya, Mas. Nah, di konsentrasi ini kan ada kelompok belajar sendiri ya. Apalagi Mas Rama juga ketua dari Mata Hati, kelompok belajar gitu, HTNH gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mata Hati ini ada kepanjangannya nggak sih, Mas? Mata Hati itu ada kepanjangan. Jadi Mata Hati itu akronim dari mahasiswa Mhm. pencinta hukum tata usaha negara dan administrasi negara. Kita Wah, ambil namanya dari situ kita singkat menjadi Mata Hati. berarti cinta gitu ya, Mas. Harus Benar. cinta dulu baru boleh milih HTNH gitu ya. Nah, Benar. ini Mata Hati ini sistem diskusinya gimana sih, Mas? Oke, untuk Mata Hati sistem diskusi ya. Mhm. Untuk sistem diskusi kita lebih fleksibel nih. Kita fleksibel untuk sistem diskusinya karena emang pembahasan dari hukum tata usaha negara dan administrasi negara itu yang memang cukup luas. Karena memang apabila kita lirik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita sempitkan dulu lingkup yang berada di Indonesia. Kita sempitkan di lingkup di Indonesia di akhir-akhir ini, itu kan juga terdapat banyak polemik juga yang terjadi di Indonesia yang mana apabila kita lihat itu memang masuk ke ranahnya hukum tata usaha negara maupun hukum administrasi negara. Seperti salah satunya yang sedang marak itu terdapat ini presiden kita Jokowi itu bisa dibilang keikut campur atau bahasa dalam beritanya itu cawe-cawe dalam pemilu yang akan diadakan tahun 2024. Kemudian selain itu juga terdapat salah satu peristiwa juga yang mana terkait dengan sistem pemilu, yang mana pada hari ini tanggal 15 Juni tahun 2023 itu putusannya sudah diputuskan oleh MK dan tadi juga saya tadi siang melihatnya yang mana putusannya memang membeberkan kalau menetapkan kalau sistem pemilu yang akan dilakukan di Indonesia adalah proporsional, terbuka, terbatas. Yang mana memang apabila kita lihat itu masuk ke ranahnya HTNH, lebih ke masuk ranahnya HTM hukum tata usaha negara yang mana juga terdapat bidang yang namanya hukum konstitusi, yang mana itu memang masuk ke dalam salah satu bidang yang terdapat di hukum tata usaha negara. Itu sih mungkin untuk pendiskusian. Jadi dalam pendiskusiannya itu kita kan lebih fleksibel. Nah dari itu kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang ada itu kita diskusikan gitu. Cuma mungkin untuk sekali diskusi biasanya ini sih dalam 1 bulan biasanya kita dapat memuat 2 atau 3 diskusi yang terjadi pada bulan itu sih. Apalagi bahasanya HTN kan juga banyak ya Iya Mas benar HTN sekali. gitu. Jadi setiap ada peristiwa gitu diskusi gitu ya Mas. Benar sekali. Oh, oke oke. Nah, berkaitan sama tadi Mas Rama kan nyebutin tentang cewek-cewek presiden. Itu denger-dengar kita dari informan kita itu katanya Mata Hati mau ngadain webinar ya. Nah, itu kapan tuh Mas? Tentang Oke, cewek-cewek presiden itu? Mata Hati memang berencana untuk melakukan webinar terkait dengan Jokowi yang cawe-cawe terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, dalam hal ini kita berencana untuk melaksanakannya itu di bulan Juli, Bulan Juli. iya, di bulan Juli, di awal bulan Juli kita ingin melaksanakannya. Kemudian terkait dengan lingkup yang kita bahas di sana, kita akan membahas dari 2 sisi. Dua Yang sisi. pertama dari sisi hukumnya, dasar hukumnya, konstitusionalnya. Mhm. Kita ambil dari sisi itu, kita berdasarkan dengan dasar hukum, apakah apabila presiden saat ini itu ikut campur dalam urusan pemilu 2023 atau pemilu tahun yang akan menentukan presiden di tahun berikutnya, apakah itu menyalahi atau tidak? Itu yang pertama kita bahas. Kemudian yang kedua kita juga bahas dari sisi etika politik. Etika politik Benar. ya. Jadi apa sih tujuan Jokowi kan juga menurut berita yang telah beredar kan juga telah membeberkan alasan kenapa Dia beliau ikut ikut. cawe-cawe. Nah itu kan juga masuk ke ranahnya etika politik. Kita lihat dari sudut pandang etika politik, apakah hal itu dapat dibenarkan atau tidak. Jadi nantinya dalam webinar itu kita akan fokus pada 2 pembahasan ini dan juga dalam hal ini kita juga mendatangkan
pembicara narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Kita mendatangkan 2 dosen yang mana salah satu dosennya itu adalah dosen Fakultas Hukum yang mana akan membahas terkait dengan hukum konstitusionalnya. Yang kedua adalah dosen dari ini Fakultas FIS yang mana dosen tersebut mengajar etika politik namanya Pak Aryo. Kita juga mendatangkan beliau karena memang sudah ahli di bidangnya. Jadinya kita untuk mendatangkan narasumber dan juga terkait hal itu kita tidak bisa sembarangan. Awalnya kita ini ingin diskusi kecil, tapi apabila kita lihat ternyata Kok ini besar? polemiknya besar. Iya, Jadinya kita masalahnya sekalian mendatangkan yang memang sudah ahli gitu ahli ya, gitu Mas. Ya, di bidang itu. Itu sih terkait dengan dari hukum webinarnya. dan politik gitu ya. Benar sekali. Jadi biar nggak salah kaprah gitu ya, Mas Nah, ya. Oke. Nah, Mas Rama ini kan ketuanya Matahati ya. Nah, itu untuk kedepannya apa sih program kerja dari Matahati sendiri gitu? Ini kan udah memasuki pertengahan tahun gitu ya, Mas. oke, benar sekali. Ke depan gitu. Untuk program kerja, nah kita ada nih program kerja yang besar, itu namanya CB 2.0, Constitutional Bootcamp. Nah, ini merupakan agenda yang dilakukan untuk kedua kalinya, karena yang pertama itu dilakukan di periode sebelumnya. Mungkin aku akan sedikit menjelaskan mengenai program kerja ini. Jadi untuk pelaksanaan CB ini merupakan suatu rangkaian program besar dan juga berkelanjutan, yang mana di dalamnya itu terdapat yang pertama kegiatannya itu adalah berupa kelas dan juga pelatihan informal terkait dengan hukum kenegaraan yang terdapat di Indonesia. Nah, untuk kelas dan pelatihan informal ini sendiri, kita juga akan membagi menjadi 4 kali pertemuan yang akan dilaksanakan setiap minggunya. Jadi satu bulan full itu di setiap akhir pekan kita akan melakukan kelas dan juga pelatihan tersebut. Untuk materi dan juga penguasaannya seperti yang tadi saya bilang, temanya terkait dengan hukum kenegaraan di Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua kita lanjut ke pembuatan mengenai bunga rampai. Nah, untuk pembuatan dari bunga rampai ini kita berikan kepada peserta yang mendaftar. Jadi Constitutional Bootcamp ini terbuka untuk umum dengan cara kita melakukan oprek terkait dengan peserta yang nantinya akan ikut dalam kegiatan tersebut. Oke, kita lanjut. Kegiatan yang kedua ada bunga rampai. Nah, dalam bunga rampai ini kita berfokus pada materi yang sebelumnya kita telah berikan. Nah, kemudian dari situ kita berikan tema. Ya mungkin untuk tema-tema itu sendiri terkait dengan muatannya yang terdapat dalam hukum tata usaha negara dan juga hukum administrasi negara. Itu terkait dengan bunga rampainya. Kemudian lanjut ke acara yang ketiga adalah mengenai webinar nasional. Webinar nasional. Kemudian yang terakhir kita melakukan studi banding dengan universitas terpilih. Mungkin saya akan sedikit menceritakan flashback di periode tahun lalu, di mana yang CB Matahati yang pertama itu dilakukan. Jadi untuk yang pertama, untuk muatannya kita yang pertama belajar mengenai hukum konstitusional dasar yang berada di Indonesia. Kemudian kita belajar mengenai kelembagaan negaraan di Indonesia. Kemudian yang ketiga dan keempat, pertemuan 3 dan 4 kita membahas mengenai perancangan undang-undang. Benar sekali perancangan undang-undang. Kemudian terkait dengan bunga rampai, kita berikan tema ke mereka terkait dengan pelatihan yang sebelumnya telah diberikan. Kemudian terkait dengan bunga rampai itu, kita akan membuatkan buku dan nantinya akan dipublish. Karena memang kebetulan di periode tahun lalu itu kita sudah punya draftnya dan kita juga sekarang sedang proses untuk penerbitan melalui Perpusnas, Perpustakaan Nasional gitu. Sekarang memang sedang proses dan akan diterbitkan pada saat periode sekarang untuk bukunya itu. Bukunya itu. Oke. Kemudian yang terakhir kita ada webinar nasional, yang mana webinar nasional ini kita membahas mengenai kenegaraan di Indonesia, hukum kenegaraan yang terdapat di Indonesia. Kita pada periode kemarin kita mendatangkan salah satu guru besar. Dari mana itu Mas kalau boleh tahu? Itu dari UI, namanya Prof. Jimli. Nah, Ya, benar, pembuat buku itu ya. benar sekali itu. Itu Prof. Jimli memang sudah namanya sudah gimana ya, sudah besar itu sudah. Terkenal sekali Itu juga salah satu guru besar hukum tata usaha negara. Jadi di webinar itu kita mendatangkan beliau untuk memberikan ilmunya kepada kita, ilmu dan wawasannya kepada kita itu dalam webinar itu. Kemudian yang terakhir kita ada studi banding. Untuk periode tahun lalu kita studi banding itu bersama dengan CLC UGM. Nah, CLC UGM itu kelompok belajarnya hukum tata usaha negara dan administrasi negara yang terdapat di UGM. Jadi kita nanti ke Jogja untuk
bertemu dengan mereka, kemudian kita melakukan komparasi. Berarti Kita saling membandingkan gitu ya, benar Mas? sekali, kita lakukan komparasi, kita lakukan pembelajaran bersama dan juga kita di sana memang membahas salah satu isu yang sedang marak di Indonesia. Pada saat itu memang kegiatan-kegiatannya sedang polemiknya mengenai apa ya pada saat itu Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya, itu Nah lagi itu, panas-panasnya sih. nah itu pada saat itu memang kita membahas mengenai itu dan untungnya itu memang banyak yang ikut karena banyak yang tertarik dengan kegiatan itu. Pada saat itu memang kita ada rasa khawatir karena kita baru pertama kali menjalankan, namun ternyata apabila kita melihat dari antusiasnya, ternyata banyak juga yang ikut. Itu. Kemudian terkait dengan CB ini, apabila kita melihat dari periode tahun lalu, memang ada salah satu keunikan apabila kita bandingkan dengan yang lain. Salah satu keunikannya itu adalah biasanya kan kalau kita ingin mengikuti suatu pelatihan, atau bahkan di dalam situ kan ada serangkaian kegiatannya, bahkan yang terakhir ada studi banding. Nah, dalam hal itu kita tidak memungut biaya dari para peserta. Oh, jadi Nanti benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. gratis ya, Iya Mas? benar, termasuk fasilitas ke UGM-nya itu. UGM-nya. Benar sekali. Terus yang ngebiayain siapa itu, Mas? Nah, untuk itu kan kita kan di setiap kelompok belajar kan ada yang namanya dana dari birokrat kemahasiswaan kepada kelompok belajar. Kita memaksimalkan anggaran itu untuk satu kegiatan saja. Itu sih pada saat itu. Jadi kalau dirangkum ini ya, Constitutional Bootcamp 2.0 ini kan proker besar dari Benar Mata Hati sekali. gitu ya. Ada 4 kegiatan ya, Mas ya. Benar. Yang pertama itu ada kelas pelatihan hukum ini buat Benar. umum. Terus juga ada pembuatan bunga rampai dan webinar nasional. Terus yang terakhir ada studi banding ke univ pilihan gitu ya, Benar Mas. sekali. Kalau tahun lalu ke UGM. Kalau Oke. tahun ini udah ada Wah, kalau tahun split-splitnya ini masih rahasia masih dong. Masih dirahasiakan. dirahasiakan Oke. kita akan kemana gitu. Biar seru gitu ya, Mas, nanti. Iya. Ini buat maba atau buat Oke, untuk target dari pelaksanaan pasukan? ini kita memang dari maba kalau bisa memang. Maba kalau bisa ya. Kalau bisa memang kita menggaitnya ke maba karena memang pelaksanaannya kan dilaksanakan di semester depan yang mana memang mabanya baru masuk. Iya. Nah, kita juga menarik mereka untuk menyukai mata Mata. kuliah itu menyukai konsentrasi lebih tepatnya menyukai konsentrasi hukum tata usaha negara dan administrasi negara. Jadi memang eh, gagasan ide besar mengenai CB 2.0 ini adalah untuk memperkenalkan hukum tata usaha negara dan administrasi negara ke para mahasiswa baru. Karena memang kalau dilihat itu HTN itu apabila kita lihat bisa dibilang apabila dibandingkan dengan yang lain itu lebih ini bisa dibilang agak sepi gitu. Iya. Jadinya CB 2.0 ini adalah salah satu gebrakan kita untuk memperkenalkan. Jadi kita targetnya memperkenalkan HTN kepada mahasiswa angkatan baru gitu sih. Pada maba gitu ya, Mas. Benar sekali. Baik, buat yang terakhir nih mungkin ada kata-kata closing statement buat adik-adik kita dan juga para semester 5 yang nanti sebentar lagi mau milih konsentrasi gitu, Mas. Bisa disampaikan. Oke, terkait dengan hal ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwasannya hukum tata usaha negara dan hukum administrasi negara itu merupakan salah satu konsentrasi yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang mana pembahasannya itu meluas. Jadi dalam pembahasannya selain meluas itu juga terdapat beberapa prospek dan juga ketertarikan apabila terdapat mahasiswa yang tertarik terkait dengan hukum dasar, hukum konstitusional, politik di negara, pemerintahan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi negara atau kenegaraan. Dalam hal ini kalian sangat cocok untuk bergabung dengan konsentrasi HTN HAN, yang mana apabila ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa mendaftar di kelompok belajar mata hati FH UNES, yang mana dalam periode tahun baru kita juga akan melakukan prokja besar yang mana dalam prokja itu kita akan lebih memperkenalkan mengenai hukum tata usaha negara dan juga hukum administrasi negara. Jadi saya lebih ingin memperkenalkan kepada teman-teman semester 5 dan juga maba nanti pada khususnya untuk ikut serta dalam kegiatan Mata Hati tahun 2024. Mungkin itu sih. Atau mungkin ada closing statement terakhir juga. Mungkin ini kita dapat belajar dimanapun, bersama dengan siapapun, dengan kondisi apapun. Karena dengan belajar itu, dengan kondisi yang sebagaimanapun juga, yang harus kita peroleh itu adalah terkait dengan pembelajarannya. Betul. Jadi apapun kondisinya, kita harus tetap belajar agar kita dapat mengetahui
potensi apa yang terdapat dalam diri kita dan juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita agar dapat bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Mungkin itu sih. Nah, itu teman-teman Wegis, podcast saya dan juga Mas Rama, ketua dari Mata Hati. Mungkin sekian dari kami. Dadah, dadah Mas. Dadah. Dadah.